Polemik dikotomi pemain di Timnas Indonesia kini kembali mencuat. Pemerintah dan PSSI yang dengan sengaja mengebut proses naturalisasi Kevin Dykes untuk menjadi amunisi tambahan di babak ketiga kualifikasi ternyata membuat beberapa anggota DPR mengkritik kehadirannya. Kritik dilontarkan lantaran Indonesia dinilai punya kemampuan menyuplai atlet-atlet level internasional dari berbagai daerah. Selain itu, kehadiran dari para pemain keturunan ini juga dirasa membuat talenta lokal semakin tergeser dari skuad Timnas Indonesia. Lantas, mengenai sentimen terhadap para pemain naturalisasi dan diaspora ini membuat Sandy Walsh bicara jujur soal polemik ini. Kesuksesan yang ditoreh oleh Timnas Indonesia belakangan ini memang tak terlepas dari keberadaan pemain keturunan dalam skuad Timnas. Hal inilah yang memunculkan kembali sentimen membeda-bedakan pemain naturalisasi dan lokal dalam diri skuad Garuda. Sandy Walsh bahkan mengaku bahwa dikotomi antara pemain naturalisasi dan lokal sudah mulai terasa sebelum Piala Asia 2023. Dia mengungkapkan ada beberapa komentar miring soal adanya pemain naturalisasi yang mengenakan seragam merah putih. Ada beberapa komentar, katakanlah tentang pemain diaspora dengan pemain lokal, dan rasanya sangat bukan menyakitkan, tapi di satu sisi frustasi mendengarnya, karena di tim sendiri tidak seperti itu kenyataannya. Meski mengaku geram dengan hal itu, tapi bek berusia 29 tahun ini menjelaskan bahwa momen tersebut membuat para pemain bertekad untuk lebih menyatu lagi. Baginya, orang-orang di luar timnas tak akan pernah tahu dengan kondisi skuad yang sebenarnya. Maka dari itu, daripada pusing memikirkan kritik tak membangun dari beberapa pihak, ia lebih memilih untuk fokus membela tim merah putih untuk mencapai target yang telah dicanangkan. Ya, patut diakui, kontroversi soal dikotomi pemain ini selalu menjadi topik panas yang tak ada habisnya dibahas. Zain Patinama secara emosional juga menegaskan bahwa dirinya bukanlah orang asing di tengah isu tidak sedap soal pemain keturunan di Timnas Indonesia. Menurut dia, hal tersebut membuatnya resah karena kerap kali dibeda-bedakan dengan pemain yang bukan dinaturalisasi. Zain bahkan juga bertanya, kenapa masih ada orang yang selalu membeda-bedakan hal ini? Karena ketika sudah bermain untuk Timnas Indonesia, semuanya menjadi satu. Baik diri berusia 26 tahun ini juga menegaskan bahwa dirinya tumbuh dengan nilai-nilai Indonesia karena hidup dengan keluarga yang berasal dari tanah air. Maka dari itu, ia geram jika masih saja ada yang meremehkan rasa nasionalisme dari para pemain keturunan di skuad Garuda. Dan di lain sisi, tak berhenti mengkritik soal pemain keturunan, anggota DPR bahkan juga mengkritik harga tiket pertandingan Timnas Indonesia yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Anggota Komisi 2 DPR fraksi Demokrat Reska Oktoberia menyoroti harga tiket pertandingan Timnas Indonesia yang menurutnya terlampau sangat mahal. Ini untuk kos atau biaya sewa dari kita untuk timnas kita bertanding secara resmi, itu anggarannya atau biaya berapa ya Pak? Karena kenapa tiket untuk nonton bola timnas kita di GBK itu harganya sangat mahal? Merespon hal ini, PSSI menyebut bahwa Timnas Garuda kini telah berada di level yang berbeda. Melalui Arya Sinulinga, beliau mengatakan bahwa kini Timnas banyak agenda internasional yang membutuhkan banyak biaya juga. Apalagi seperti yang kita tahu, tim Merah Putih kini memiliki kualitas yang lebih maju dibanding dahulu. Lebih lanjut, Arya mengatakan bahwa sejatinya PSSI tentu tidak ingin tiket timnas menjadi mahal, tapi hal itu terpaksa dilakukan demi memenuhi biaya keperluan Timnas Indonesia di level internasional. Dan terlepas dari itu, jika kita kembali menilik kritikan dari anggota Komisi 10 DPR RI Anita Jakopaga soal pemain naturalisasi, terkini Partai Demokrat selaku tempat dia bernaung telah buka suara. Lewat media sosial TikTok, banyak warganet yang melaporkan Anita Jakoba ke Partai Demokrat. Partai yang dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono ini pun memberikan respon di kolom komentar.
Mereka berterima kasih terhadap masukan dari warganet dan akan menindaklanjuti Anita Jakobaga kendati tidak dijelaskan keputusan seperti apa yang akan diambil. Langkah tegas yang diambil oleh Partai Demokrat bersama Pak Prabowo ini tentunya untuk melibas oknum yang berupaya untuk menghambat kemajuan sepak bola tanah air. Bu Anita yang memiliki upaya untuk menghentikan proyek naturalisasi harus dikasih paham kalau seluruh prestasi timnas Indonesia sampai di titik sekarang ini tak terlepas dari kehadiran para pemain keturunan yang menambah balance kedalaman skuad Garuda. Pak Erick Thohir pun padahal juga sudah menegaskan kalau semua pihak seharusnya tidak meragukan nasionalisme dari para pemain tersebut. Erick memberikan salah satu contoh dari pemain naturalisasi Miss Hilgers yang beberapa waktu lalu tertangkap kamera berfoto dengan bendera merah putih usai memperkuat FC Twente dalam lanjutan Eredivisie atau Liga Utama Belanda. Menurut Erick, hal itu menjadi bukti nyata bahwa pemain naturalisasi memiliki nasionalisme yang juga tinggi. Erick tidak mempermasalahkan perbedaan pendapat yang terjadi, tapi dia menegaskan bahwa langkah naturalisasi diambil sebagai upaya meningkatkan prestasi timnas Indonesia. Ia juga mengatakan hal itu sudah diatur oleh FIFA dan sejumlah negara besar Eropa seperti Spanyol dan Italia yang telah menerapkannya. Menurut Erick pun yang dilakukan Indonesia bukan sekedar jangka pendek, tetapi juga prestasi jangka panjang. Proses naturalisasi juga memperhatikan hukum dan rasa nasionalisme pemain terhadap Indonesia. Saat ini pun peringkat Indonesia di FIFA juga naik jauh. Usai Garuda menahan imbang Arab dan Australia, peringkatnya naik di FIFA dari 133 menjadi 130 dunia. Maka dari itu bagaimanapun kita harus percaya diri karena skuad kita itu sudah bagus. Apalagi kalau di bulan Maret nanti kita udah punya skuad yang jauh lebih komplit, maka harusnya harapan untuk lolos ke Piala Dunia lewat jalur peringkat keempat sudah yang paling realistis. Dan soal laga bulan ini, Jepang memanglah tim yang kuat, tapi mereka bukanlah tim top level yang kalau kita ketemu udah pasti 100% kalah. Masih ada harapan kok buat minimal imbang, yang terpenting jangan minder dan juga tetap main disiplin. Sekarang cuma ini kan yang bisa kita lakukan, yakni mendukung, mendoakan dan juga memberikan saran. Toh menang kalah itu biasa, tapi lihat dulu prosesnya.